Kembali di Metro This Week, pemirsa, Indonesia diintai Ebola. Dugaan terinfeksinya seorang TKI dari Liberia membuat kita perlu mewaspadai wabah ini. Apakah Ebola? Berikut informasinya untuk Anda. Demam berdarah Ebola. Penyakit inilah yang diduga menjangkiti 2 orang tenaga kerja Indonesia yang kembali dari Liberia, Afrika Barat. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola, virus yang semula berasal dari beberapa jenis hewan mamalia. Perlu 2 hingga 21 hari bagi virus itu untuk menimbulkan gejala pada tubuh pengidap virus Ebola. Virus ini bisa tersebar melalui buah dan daging binatang liar yang terinfeksi, cairan tubuh seseorang yang terinfeksi, dan kontak dengan jasad pengidap penyakit Ebola. Keberadaan virus Ebola bisa dideteksi melalui 4 gejala. Yang pertama, demam yang tidak ada penyebabnya, gitu ya. Yang kedua, ada nyeri otot. Yang ketiga, ada gangguan saluran cerna. Dan yang keempat, ada perdarahan. Yang hebat adalah kalau ada perdarahan yang paling ringan kan ada kasus baru-baru ini di Mali, itu anak kecil mimisan sepanjang jalan. Itu seperti itu. Penyakit demam berdarah Ebola pertama kali muncul di Liberia, Afrika Barat. Dari 6.500 kasus yang dilaporkan, 5.000 diantaranya berakhir kematian. Di luar Liberia, hanya Spanyol dan Amerika Serikat yang mencatat kematian karena Ebola. Mereka tidak punya direct flight dari negara itu ke Jakarta langsung. Pasti lewat negara lain. Artinya, kalau dia sakit, bisa saja sampai Indonesia tentu saja, tapi kemungkinan terdeteksi di negara transit itu juga cukup besar. Saat ini, 2 orang TKI di Madiun dan Kediri yang diduga terjangkit Ebola masih menjalani pengujian sampel cairan tubuh. Dalam beberapa hari ke depan, hasil tesnya dapat diketahui. Tim Liputan, Metro TV. 2 warga Jawa Timur yang baru datang dari Liberia diduga terpapar virus Ebola. Benarkah Ebola mulai mengintai Indonesia? Kami akan mengulasnya dengan Direktur Sinkarkesma, Surveillance, Imunisasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Kesehatan Matra, Dr. Windra Waworuntu. Dr. Windra, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami di Metro This Week. Yang pertama dulu, sekarang 2 suspek Ebola yang ada di Madiun. Secara klinis tadi disampaikan, secara klinis tidak ada gejala ke arah Ebola, tapi tentu masih menunggu hasil laboratorium. Hasil laboratorium itu yang pasti. Iya, yang pasti adalah hasil laboratorium dari Litbangkes, Badan Litbangkes. Oke, setelah itu, jika kita bicara jika tidak terpapar virus Ebola, apakah kemudian putus di sana atau masih ada harus dilihat lagi beberapa hari kemudian? Yang jelas dilihat ya, pengawasan itu adalah 21 hari karena masa tadi mungkin jadi inkubasi ya. Masa inkubasi daripada virus ini adalah 21 hari semenjak dia datang sampai dengan jadi kita sudah menghitung bahwa sampai dengan tanggal 21 November dalam pengawasan. Jadi mereka datang itu begitu masuk ke pintu masuk di Soekarno-Hatta, secara prosedural bahwa dia dari Kemenlu melapor ke kami, kemudian kami punya pintu masuk namanya Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Suta, jadi Soekarno-Hatta, kemudian memberikan health alert card. Jadi ada kartu kewaspadaan yang diberikan kepada warga kita yang baru pulang dari Liberia, kurang lebih 29 orang. Kemudian itu diawasi, begitu diberikan penyuluhan pada waktu dia masuk bahwa apabila Anda panas, Anda segera ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi, yang mendapatkan health alert card itu memang mereka-mereka yang datang dari benua Afrika. Atau ada beberapa negara Afrika Barat, berarti Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Guinea. Itu sudah ada berapa orang sekarang, Dok, yang mendapatkan kartu itu? Kalau dari data Anda? Kalau di kami, jadi yang dari Liberia itu Suta itu 29, kalau di Medan itu kurang lebih 3 orang. 3 orang yang semuanya berarti sedang dalam pantauan. Tapi kalau Medan sudah sudah lewat ya masa inkubasinya, sehingga dan negatif hasil yang di Rumah Sakit Adam Malik waktu itu. Dokter Windra, seberapa luas sebenarnya penyebaran Ebola saat ini di dunia? Kalau sampai sekarang masih
tetap negara 5 negara itu, kemudian Amerika 1, tetapi Mali ya 1 yang tadi, kemudian baru sebesar itu saja. Kemudian itu harus dilaporkan terus-menerus, diupdate terus-menerus. Tapi kan ini sangat berkaitan dengan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia di sini? Anda katakan tadi ada alat-alat khusus untuk mereka yang baru datang dari benua Afrika Barat, diberikan health alert card. Ya. Kemudian apa? Tentunya kita harus menyiapkan juga ya. Jadi strengthening di rumah sakit seperti tadi, dia harus diisolasi. Jadi harapan kita adalah tidak terjadi penyebaran yang luas. Jadi kita benar-benar waspada dengan itu. Kemudian juga masyarakat diberikan penyuluhan bahwa kita tidak usah terlalu panik dengan itu, tetapi kita waspada bagaimana supaya kita tidak terserang penyakit itu, tidak terserang penyakit Ebola. Tentu strengthening di rumah sakit juga, persiapan daripada kami petugas juga kesehatan, petugas daripada surveillance, teman-teman juga di bandara, jadi pintu-pintu masuk itu juga semuanya disiapkan. Kita masih menunggu hasilnya yang kira-kira akan selesai hasil laboratoriumnya kapan, Ibu? Mungkin besok ya. Mudah-mudahan besok karena sudah beri tanda malam. Jika kemudian hasilnya ternyata M ini positif terjangkit Ebola, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Tapi nanti dijawabnya. Kita sekarang jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami di Metro TV. Pemirsa, kasus dugaan penderita Ebola selalu menimbulkan kegemparan meskipun virus itu sebetulnya hanya bisa menular melalui cairan tubuh. Virus Ebola bukanlah virus baru. Virus tersebut pertama kali ditemukan tahun 1976 di sekitar aliran sungai Ebola yang melintasi Sudan dan Republik Kongo. Nama sungai itulah yang akhirnya dipakai sebagai nama virus tersebut. Virus Ebola diketahui menyebar melalui kelelawar kepada binatang lain atau langsung kepada manusia. Gejala-gejalanya adalah demam tinggi dan pendarahan dengan masa inkubasi 2 hingga 21 hari. Dalam workshop Badan Kesehatan Dunia WHO mengenai penyakit menular di Kathmandu, Nepal hari Rabu, Dr. Rajesh Bhatia menyatakan virus Ebola tidak mudah ditularkan. Ebola tidak bisa ditularkan melalui makanan, minuman, udara, ataupun air. Satu-satunya potensi penularan adalah melalui kontak langsung dengan pasien atau korban Ebola dan benda-benda yang telah terkontaminasi oleh cairan tubuh korban Ebola. Seseorang bisa terjangkit Ebola jika cairan tubuh dari korban atau pasien Ebola masuk ke dalam tubuh manusia lainnya. Cairan tersebut antara lain darah dan air seni. Meskipun demikian, Dr. Bhatia meminta masyarakat tetap harus mewaspadainya. They have to maintain their vigilance, stay alert, don't become complacent. That's the most important thing. Don't think that okay, this is not occurring for 1 month, so it will not occur. Maintain your vigilance, maintain your alert, maintain your designated facility for care of the patient, and maintain your surveillance system. That's all. Perlu pemeriksaan cairan tubuh untuk memastikan apakah seseorang terjangkit Ebola atau tidak. Dan Indonesia sendiri termasuk negara yang siap menghadapi penyebaran virus ini. 8 bandar udara internasional telah dilengkapi dengan peralatan pemindai suhu tubuh untuk mendeteksi kemungkinan seseorang terjangkit Ebola. Hingga kini belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Dari Kathmandu, Nepal, Rastra Dewangga, Metro TV. Dan saya masih bersama Direktur Sinkarkesma, Dr. Windra Waworuntu. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya, dokter, kalau misalnya besok hasilnya keluar ternyata positif, penanganan seperti apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut?
dua orang ini akan dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Kemudian tentu alat-alat perlindungan diri itu sudah disiapkan juga di rumah sakit, baik di Kediri maupun di Madiun. Maka itu yang paling penting untuk dilakukan. Kemudian tentu adalah tadi dikatakan bahwa kontak ini tidak gampang ya, kontak harus ada kontak dengan darah atau kontak cairan, tetapi tetap kita harus waspada. Jadi tentunya petugas kesehatan itu dengan menggunakan alat perlindungan diri dia tahu bahwa kalau saya ini kena kontak yang erat dengan pasien itu yang lebih gampang terjangkit Ebola. Suster, dokter, begitu ya? Dokter, tenaga kesehatan lah ya. Betul. Dok, tadi selain di informasi sebelumnya dilihat Bandara Soekarno-Hatta sudah mempersiapkan alat pemindai suhu tubuh yang juga mungkin sebelumnya ketika SARS juga dilakukan seperti itu. Nah, apakah juga memperhatikan wilayah-wilayah yang terkonsentrasi imigran asal Afrika? Apakah itu juga diperhatikan? Jadi Kementerian tadi yang sudah saya sampaikan bahwa setiap itu mereka sudah diberikan health alert card oleh teman-teman di kantor kesehatan Pabuan yang tadi di Suta, di Medan, semua fasilitas itu sudah ada di. Kemudian mereka juga sudah mempunyai koordinasi yang baik antara imigrasi dengan teman-teman di Port Health sendiri yang di bandara. Jadi mereka juga sudah begitu ada dari Liberia atau Nigeria atau Sierra Leone itu sudah ada yang harus ditulis di health alert card itu, sehingga pada waktu dia semua harus mematuhi itu, semua harus patuh. Dan dia seperti kalau misalnya Madiun dengan Kediri, kita tahu bahwa begitu dia ini saya ketemu dengan Madiun itu kemarin malam, dia mendapat health alert card itu, kemudian dia katakan bahwa saya disampaikan bahwa kalau saya panas saya harus ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat, kemudian ditunjukkanlah itu. Nah, itu juga dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian disalurkan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian di situ juga ada tempat tinggal daripada sudah jelas semua sudah jelas di dalam. Jadi memang di sini gardanya adalah pelabuhan, kemudian bandar udara. Dokter Windra, banyak yang kemudian ketika saya mengetahui di Amerika Serikat ada yang trial error mencoba beberapa obat untuk menangani pasien ini yang kemudian meninggal dunia. Sebenarnya sudah ditemukan belum? Sampai saat ini sebenarnya belum. Jadi kita juga tidak usah, tadi sudah disampaikan mungkin oleh WHO bahwa kita tetap mewaspadai itu. Kita tetap waspada dan sebenarnya tidak ada obat, dan kita tetap harus menyikapi bahwa kalau memang tidak ada obat, kita tetap harus perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan, kemudian cuci tangan, bahwa itu juga harus kepada masyarakat, karena dengan lingkungan yang kurang baik juga tentunya bisa, bukan berarti virus Ebola ini, tetapi bukan cuma virus Ebola, tentu semua penyakit. Untuk semuanya pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan apa? Tentu jangan kita kontak ya, jangan kita kontak satu. Tetapi tidak berarti tentunya begitu dia pulang atau datang ke ini pasti kan dia ada kontak. Tetapi petugas kesehatan harus mengetahui bahwa kontak-kontak mana saja sih orang yang ini. Jadi itu memang dalam pengawasan. Jadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu dia juga mempunyai surveillance yang bagus, sehingga kalau tadi dibilang Ebolanya positif, maka semua kontak ini akan langsung diperiksa keluarganya, teman-temannya, itu langsung yang kontak dengan dia. Kalau misalnya tidak, kemudian akan dipulangkan. Setelah dipulangkan akan langsung dilepas begitu saja atau masih disurvei? Ada pengawasan khusus juga, Ibu? Tidak ada ya. Setelah 21 hari bebas. Selain tidak melakukan kontak dengan orang yang terjangkit Ebola, apalagi yang bisa kita lakukan yang praktis, hal-hal praktis selain mencegah Ebolanya sendiri ya. Jadi kalau mencegahnya itu sebenarnya begitu, kita sebenarnya tidak usah pergi ke tempat 5 negara itu ya, tidak usah kita pergi ke tempat itu. Menghindari itu adalah negara itu, menunda perjalanan kita ke tempat-tempat 5 negara itu yang sudah ditetapkan. Yang itulah yang paling bisa kita untuk itu. Tapi yang tidak bisa kita hindari adalah
traveling daripada negara itu yang kembali. Orang masuk ya. Jadi ya tenaga kerja kita yang masuk itu sebenarnya kita akan pantau. Apakah sudah ada petunjuk dari Menteri Kesehatan bahwa status untuk Indonesia terhadap Ebola ini apakah darurat ataukah apa? Sebenarnya yang menetapkan ini adalah WHO. Iya, jadi kedaruratan kemasyarakatan dunia ini ditetapkan oleh WHO. Jadi WHO mengatakan bahwa Anda harus membuat kalau mereka dari negara terjangkit ini maka Anda harus membuat ini. Prosedurnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, WHO. Tinggal diikuti. Baik, terima kasih Dr. Windra Wauruntu sudah bersama kami di Metro This Week berbagi informasi. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, di hari Minggu para Menteri Kabinet Kerja tetap bekerja, salah satunya belusukan. Informasinya sesaat lagi di Metro This Week.